Saya dikerjai sama anak itu kalau saya masih ingat tuh namanya masih ingat saya sekarang. Cuma nggak mau saya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Pemirsa YouTube Habib Idrus bin Muhammad Al Idrus, kali ini kita berjumpa di acara yang baru, acara pertama, acara yang insya Allah nantinya akan berlanjut di YouTube, di channel YouTube ini. Acara ini didedikasikan oleh guru kita Habibana Idrus bin Muhammad Al Idrus dengan nama Jalsah Santai. Langsung saja, gak usah berlama-lama, kita langsung sambut beliau, Habibana Idrus bin Muhammad Al Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah, masya Allah, ahlan wa sahlan. Gimana kabar Habibana sekarang? Alhamdulillah sehat walafiat, insya Allah kita semua diberikan sehat walafiat semuanya, kesempurnaan Amin. yang luar biasa insya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Amin, amin. Iya, untuk terkait kesibukan di masa pandemi ini gimana Habibana? Alhamdulillah, semua itu ya tergantung kepada orangnya sendiri, bagaimana menyikapi tentang pandemi, atau kata-kata lockdown dan lain-lain ya. Kalau kita bisa cari kesibukan ya insya Allah kita bisa cari kesibukan. Kesibukan banyak, ada kesibukan dunia, ada juga kesibukan akhirat. Dunia lockdown, akhirat masih banyak kesempatan. Nggak ada lockdown, nggak ada PSBB dan lain-lain. Barakallahu fikum. Berarti hampir sama dengan seperti biasanya. Seperti biasanya. Terkait acara baru ini Habibana, Jalsah Santai. Sebenarnya yang alasan dengan Jalsah Santai itu seperti apa Habibana? Ya, kita pengen membuat di dalam YouTube yang saya rilis ini, di channel Habib Idrus bin Muhammad Al Idrus. Jangan lupa like selalu, subscribe selalu, share selalu, insya Allah ada manfaatnya bagi pemirsa yang mengikuti atau melihat tontonan ini. Pengen saya buat, memang dari dulu, dari beberapa tahun yang lalu memang saya buat kepingin ada jalsa atau duduk bareng santai gitu, kita menceritakan pengalaman-pengalaman kita yang baik. Jangan kita menceritakan pengalaman-pengalaman yang buruk. Pengalaman-pengalaman yang buruk dilalaikan, dilupakan, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi manusia yang baik. Pengalaman yang baik kita berikan, kita bagi kepada orang lain. Mungkin ada dari mereka yang mengambil manfaat dari pengalaman ini, maka di saat orang pada banyak di rumah, daripada sibuk dengan melihat kematian orang-orang, melihat yang sakit-sakit, melihat yang di rumah sakit, lebih baik lihat tontonan ini hingga menambah imun. Menambah imun kita, khususnya pengalaman-pengalaman yang sudah kita peroleh dan kita ambil sejak kita belajar atau nanti gimana. Nah, makanya saya rilis, saya buat ini konten Habib Idrus bin Muhammad Idrus. Nah, dari perdana ini saya kasih judul konten ini, video ini, Jalsah Santai. Jalsah duduk, ceritakan hal-hal yang baik. Insya Allah ada manfaatnya. Amin, amin. Ya begitulah pemirsa, kenapa ada Jalsah Santai. Gini Habibana, terkait pengalaman belajar disebutkan sama Habibana barusan, terkait pengalaman belajar, kalau tidak salah ya Habibana ini dulu mondok pertama kali mondok di mana Habibana? Masya Allah. Jadi pertama kali sebelum mondok itu memang jauh-jauh hari, saya punya ibu itu punya
cita-cita ada satu anaknya yang lebih banyak condong dalam agama. Gitu. Tadi kakak-kakak saya semuanya pada jalur ke umum, jalur ke dunia, tapi mereka pun nggak lupa dengan akhirat. Mereka ada yang S2, ya kan, ada yang notaris, ada yang pengacara dan segala macam. Nah, jauh-jauh hari ibu saya sebelum meninggal, ketika umur saya itu, waktu meninggalnya itu sekitar 6 tahun atau 7 tahun itu, ketika saya belum lulus SD waktu itu sudah memberitahukan kepada abah saya, ya kan, Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Idrus itu, saya pengen satu anak kita yang akhir ini lebih banyak condong dalam agama, alias nyantri, mondok. Ya, tolong kalaupun saya mendahului, saya nggak ada umurnya, pondokkan anak saya ini, biarpun nggak punya titel, tapi punya basic agamanya lebih banyak. Nah, tadi wanti-wanti sudah wasiat dari jauh-jauh hari seperti itu. Walhasil, singkat cerita, sebelum saya mondok itu orang tua ibu saya meninggal. Walhasil mudah-mudahan husnul khotimah. Amin, amin. Dan Habibah Halimah binti Shalih Al-Idrus itu, ya. Akhirnya bapak saya, abah saya mensukseskan, ya kan, mengusahakan bagaimana supaya saya ini bisa mondok. Akhirnya lulus SD, suka nggak suka, mau nggak mau, nerimo nggak nerimo, harus mondok. Mondok. Itu mondok itu banyak pengalaman di dalam situ, nanti insya Allah nanti kita ceritakan. Oke, jadi pengalaman-pengalamannya banyak sekali, nanti mungkin dibuat per part-part bagian-bagian gitu, nggih, Habibana. Siap. Nggih, Habibana. Ini barusan terkait anak terakhir berarti ya, Habibana. Berarti mondoknya, ini pertama kali mondok, mengenyam mondok, pendidikan mondok itu di mana, Habibana? Saya setelah lulus SD, itu saya sebelum lulus SD itu sempat ditunjukkan oleh abah saya itu di pondok pesantren Cepu, Jawa Tengah. Atau jauh benar ini, ya kan? Cepu, Jawa Tengah. Dibawa ke Cepu, diantarkan sana. Pondok pesantren Tahfidzul Quran Kiai Haji Muhammad Dahlan, itu muhibbin sama Ahlul Bait. Ya kan, sangat luar biasa sama anak cucu Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika singkat cerita sampai di pondoknya beliau, bilang ke abah saya, sudah Habib, anaknya sampai tidak tinggal di pondok, di rumah saya. Sudah saya sediakan kamar khusus untuk anak sampean. Jadi nggak ngikuti peraturan pondok, monggo saenake, sing penting saya dapat berkahnya anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ya sudah, singkat cerita nginep sehari di sana, lihat keadaan pondok. Dalam perjalanan abah saya itu tanya, ya apa, seneng tak di pondok pesantrennya Kiai Haji Muhammad Dahlan? Ya, saya tidak bisa ngomong apapun karena yang pertama jauh, ya kan, butuh tenaga, butuh fisik kesananya. Ya kan, biasanya kalau anak pondok kan kadang-kadang timbul ngalemnya ada ya, kepin pulang terkadang, mulai mikir, mau pulang nih mikir ya, jauh mau pulang. Jawa Tengah sebabnya, butuh waktu sekitar 5 jam dulu, enggak seperti sekarang, enggak ada tol sekarang. Kalau seperti sekarang anak ada tol, kalau sekolah enggak ada tol, jalan biasa. Belum pindah-pindahnya dari angkutan umum ke bis, ke mikrolet dan segala macam, sangat butuh waktu yang sangat luar biasa. Walhasil mungkin orang tua saya di situ melihat saya itu kasihan, sehingga mengambil keputusan setelah tanya-tanya memondokkan saya di Malang Darut Tauhid, di pondok pesantren Darut Tauhid Malang, Jawa Timur. Seperti itu. Nah, namanya pengasuhnya dulu, pendirinya
Al-Ustadz Abdullah bin Awad Abdun. Oh, alhamdulillah. Ustadz Abdullah bin Abdun ini muridnya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Palu Al-Khairat, yang terkenal dengan guru tua. Ya kan? Di Palu sana yang pengaruhnya itu hampir semua di Sulawesi itu di bawah pengasuhan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pondok pesantrennya. Di cabangnya Al-Khairat 1, Al-Khairat 2 sampai ribuan. Ya, beliau ini Al-Ustadz Abdullah Abdun ini sangat dicintai oleh Idrus bin Salim Al-Jufri. Ya kan? Sangat dicintai dan termasuk anak murid pertamanya. Dan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini satu letting dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, Malang. Datang ke Indonesia, beliau ini lulusan dari Riba Tarim, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ya. Akhirnya lulus di Pondok Al-Khairat, Habib Abdullah Abdun, belajar sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih Darul Hadis. Walhasil singkat cerita, setelah belajar sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih di Malang, maka diinstruksikan, diisyaratkan oleh Habib Abdul Qadir supaya Ustadz Abdullah Abdun itu membuat pondok di Malang. Dulu masih belum ada pondoknya, hanya kontrak-kontrak rumah, dari rumah ke rumah, dari gang ke gang di daerah Sumbersari itu. Di tahun 1981 kalau memang tidak salah itu. Ya kan? Seperti itu. Walhasil setelah tanya-tanya, akhirnya kita dipondokkan di pondok pesantren Darut Tauhid. Pengasuhnya Al-Ustadz Abdullah bin Awad Abdun. Yang salah satu memang bukan dari kalangan habaib, masyayikh orang Arab, tapi sangat mengidolakan dan sangat memuliakan habaib. Bahkan kalau ada dari anak muridnya yang habaib yang melanggar, beliau nggak mau mukul, takut su'ul adab. Kalaupun harus dipukul, itu pun sampai minta maaf berapa kali. Itu. Insyaallah. Jadi begitu panjang ceritanya ini yang perjalanan menuju ke situ, gitu. Ini apa namanya alasan kenapa sih memilih Darut Tauhid? Padahal di Surabaya di sini mungkin ada beberapa pondok juga, mungkin di Pasuruan juga ada yang lebih dekat padahal, Yubana. Sedangkan di sana juga ada Darul Hadis yang sebelumnya disebutkan sama Abah. Kenapa kok tiba-tiba memilih Darut Tauhid seperti ini? Mungkin ada alasannya, bisa bikin pemirsa ini jadi alasan juga anaknya nanti untuk memondokkan. Kan? Darut Tauhid kan mungkin dari dilihat oleh abah saya, Darut Tauhid itu dulunya nggak serami sekarang. Dari segi penduduknya daerah situ, masih asri, masih hawanya itu masih luar biasa enak, dan muridnya nggak terlalu banyak seperti sekarang. Dulu itu ketika kita belajar awal itu, kalau emang tidak salah tahun 1990 itu kita ngomong saja dengan teman kita itu, daerah Malang itu masih keluar asap, dinginnya. Dan pondok kita itu dikelilingi gunung. Jadi kelihatan gunung itu. Dan belum ada banyak bangunan seperti sekarang. Kalau sekarang bangunan dempet-dempet dimanapun, ya kan. Mungkin pandangan orang tua saya di sana yang pertama lebih dekat dari Cepu. Kemudian yang kedua, udaranya yang sangat sejuk, asri dan segala macam. Yang ketiga, ustadznya ini Abdullah Abdun ini sangat cinta dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, dari ketiga alasan itulah orang tua saya itu pilih di pondok pesantren Darut Tauhid ini. Pilihnya di situ gitu. Iya, pondoknya Darut Tauhid itu. Dan anehnya lagi, waduh, kalau kita ini mau ingat itu ketika kita pondok, itu berangkatnya habis subuh. Habis subuh, gak pakai kompromi tidur lagi, suruh siap-siap. Sebelumnya sowan-sowan dulu ke paman-paman saya, meminta maaf dan segala macam, minta doa. Ya.
kemudian habis subuh berangkat. Subuh berangkat. Jadi tidak pakai nunggu jam 9, Langsung. jam 10 enggak, langsung. Kita antara senang dan sedih, dan banyak sedihnya. Karena yang kita tinggal banyak pengalaman dan historinya. Teman-teman kan dulu kan mainnya sama main orang mana, sama anak kampung, ya main bola, ya kan main ini. Jadi banyak teman kita ini. Ya, dan sisi banyak teman yang kita tinggal, dan banyak dari teman-teman saya di waktu itu yang mondok itu cuma saya saja. Wih, Dari teman lulusan SD ya. lulusan SD. Ya, kemudian teman kampung itu, kalau saya ingat yang mondok itu cuma saya saja, atau mungkin berapa anak, mungkin tidak seperti banyak sekarang. Kalau sekarang kan pondok alhamdulillah sudah banyak, ya kan, seperti itu. Jadi mau kemana setelah SD? Mondok. Mondok. Mau kemana? Mondok. Jadi saya kayak di EC gitu ya. Kayak dihina gitu. Tapi lain sisi, kalau ingat pesan ibu saya, ya kepinginankan ibu saya. Lain sisi, saya mungkin punya keinginan kalau duduk sama saya itu, nak tak doa no, ente ini jadi kiai besar, jadi ulama besar. Jadi kelak, kalaupun ente sudah jadi, Abah itu pengen bawakan tas ente aja sudah. Tawaduknya orang saya seperti Mbak. Jadi bawakan tas ente, bawakan tasnya kitabnya, biar apa di belakang, ente di depan. Biar akhir usia apa nanti bisa mendengarkan ilmu-ilmu yang engkau peroleh dari pondok, atau ilmu yang engkau peroleh dari jenjang berikutnya. Jadi berangkatnya habis subuh. Waduh, sedihnya luar biasa. Malam sebelumnya itu sudah ada perpisahan dengan teman-teman. Nah, tapi perpisahannya nggak seperti sekarang. Perpisahan dulu itu enak, ya kan. Nah, sekarang ini perpisahannya, ya kan. Dulu itu perpisahannya simple. Jadi dulu kan permainannya kan main-main tuh kan kumpul ya, main bola, main ini. Jadi misahnya dengan mereka, perpisahannya pun sangat berkesan sekali. Berkesan. Ya, gitu. Kalau kita ingat itu, kadang-kadang ya nangis gitu ya, sedih, nangis, haru, kan. Tak doakan sukses ya. Nanti kita ketemu sambil dijandai, nanti ketemu yang mana kok bulan Ramadan ya, sakno ente nanti ada libur. Ya, nanti sih sumpah kita ini ya, gimana ini? Ya, teman-teman yang lain ngelanjutin di SMP sini, SMP situ, SMP sini. Saya jemput pesantren. Pesantren apa? Ada titel kan, ya kan? Tak punya titel nanti ente. Tapi tak apa lah, berkatnya orang tua. Berangkatlah kita akhirnya di pondok pesantren Darut Tauhid, Darut Tauhid Malang. Dengan bekal seadanya orang tua saya itu, yang penting anaknya itu dapat pendidikan. Biar orang tua saya habis asetnya, nyangoni anaknya itu, membekali anaknya itu dengan ilmu. Ya, ilmu itu luar biasa. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Teringat kata Imam Syafi'i apa? Pengen dunia, ilmu. Pengen akhirat, ilmu. Pengen dua-duanya, Masya Allah. katanya orang tua saya biarpun aset saya habis, motor terjual, cincin-cincin peninggalannya ibumu, emas-emasannya habis, ya, barang-barang saya yang mewah habis, nggak masalah. Yang penting anak-anaknya punya ilmu. Karena dengan ilmulah dunia akan bisa kau kejar. Seperti itu. Masya Allah. Ajib. Masya Allah, begitu indah kata-kata mutiaranya yang disebutkan sama Itu Bibana orang tua saya seperti itu memang. Tidak peduli. Ya kan, mungkin orang tua saya itu dari kalangan saudara-saudaranya yang paling sederhana orang tua saya. Masya Allah. Tapi orang tua saya ini aziz. Orangnya terhormat. Biarpun saudara-saudaranya itu punya dari kemewahan-kemewahan, atau ibu saya itu saudaranya itu kan ada yang suaminya dia itu dokter, istrinya yang berkelas, tapi sederhana orangnya.
Sederhana tapi nikmati dunia. Tapi nikmati. Sederhananya gimana? Sederhananya tuh hidup saonoe. Ya, dulu kan berkah ya. Oke. Karena orang-orang dulu tuh ndak ngeluh. Orang sambat. Ya, hidupnya tuh seadanya. Yang ada dinikmati, tidak ada tidak dinikmati. Orang sekarang yang ada tidak disyukuri, yang tidak ada dicari hingga memaksa mereka hingga sampai utang dan utang, naudzubillah min dzalik. Kemudian apa namanya, aziznya nggak mau minjem kendaraan keluarganya, mobil, kendaraan punya saudaranya punya mobil, nggak mau minjem. Kecuali kalau diajak lain perkara. Nah, tapi minjem pribadi untuk mana enggak. Naik kendaraan umum. Masya Allah. Sewa. Ya, orang tua saya itu kalau sudah Sabtu malam Minggu punya waktu khusus mereka berdua, anaknya nggak diajak. Ya kan? Pergi kemana, ke Embong Malang. Kalau di Embong Malang itu ada soto Banjar. Enak. Ya kan, minum es teh, soto Banjar. Naik apa taksi, nikmati. Dulu taksi, orang pakai taksi itu kan orang-orang kaya, ya kan? Tapi orang tua saya biarpun sederhana tapi dinikmati dunianya. Kalau orang sekarang asetnya akeh, nggak dinikmati, ya kan? Akhirnya kayak loro. Ya, naudzubillah min dzalik. Seperti itu ya. Oke. Ini apa namanya, barusan begitu banyak hikmah-hikmah yang patut dijadikan contoh buat para orang tua juga mungkin yang melihat di channel ini. Itu terkait pengalaman di Pondok Habibana. Mungkin pengalamannya banyak sekali pengalaman dari awal hingga akhir. Mungkin ada satu pengalaman atau beberapa pengalaman buat para jemaah atau pemirsa ini bisa dijadikan pelajaran buat mereka ketika di pondok. Masya Allah, memang pondok itu luar biasa. Dengan kita mondok itu kita bisa mandiri. Saya begitu sampai di pondok, singkat cerita, dinterno, diantarkan orang tua saya, tidak ditoleh. Orang tua saya naik kendaraan taksi, kalau waktu sewa taksi, tidak ditoleh. Ya kan, habis bayar bayaran pondok yang berkaitan dengan pondok, buku-bukunya, segala macam semuanya, kamarnya ditahu, oh sini sudah pulang, gak ditoleh lagi saya. Itu bagi saya itu pukulan dan hantaman yang luar biasa. Di saat itu, kalau saya ingat itu, orang tua saya betul-betul mengajarkan kepada saya, mandiri yo ente. Dari sini saya lepas, pada waktu itu umurnya cuma berapa tahun kan, lulus SD, ya kan, belum bisa cuci-cuci sendiri, ya. Tapi saya alhamdulillah dari sebelum lulus SD itu, karena memang orang tua saya, ibu saya itu meninggal, saya itu mau nggak mau bisa mandiri. Kelas 5 SD, kelas 4 SD itu saya ini bisa nyetrika baju. Bahkan setrikaannya laundryan kalah sama saya. Bisa ngepel, ya kan? Bersihin lantai, Sedini itu. kora-kora, bersihkan piring-piring, gelas-gelas segala macam. Jadi bisa saya, ya kan? Tapi ketika di pondok, sebelumnya kumpul sama orang tua, di situ orang tua saya sudah nitipkan belajar mandiri lebih banyak lagi. Nggak ditoleh saya. Di situ saya nangis luar biasa. Melihat orang tua saya, nggak lihat saya, cuma salaman, nggak dilihat saya. Saya tahu orang tua saya itu berat waktu itu. Pasti namanya orang tua bisa sama anaknya kan nggak mungkin. Ya kan, apalagi anaknya seumur demikian, fasilitas seadanya dibanding sama teman-teman saya yang lain di pondok. Masya Allah. Di pondok itu macam-macam ya. Ada yang anaknya orang yang punya, ada anaknya orang yang nggak punya. Kita termasuk golongan anaknya orang yang nggak punya, ya kan? Jadi seperti itu. Tinggal nangis saya, ya Allah. Ya,
pisah sama orang tua. Itu saya mungkin hampir setengah bulan, itu saya sumpah tok wis di pondok itu, nangis tok terus. Sumpah tok sudah, nangis terus saya. Nah, nangis terus. Dihibur sama teman saya aja. Kenapa ini, jangan nangis. Sudah, namanya pisah sama orang tua, ya kan. Biarpun hidup seadanya tapi dekat sama orang tua. Kemudian sama teman-teman, sama keluarga, apa segala macam, ya. Nangis kita. Akhirnya lewatnya hari, jalannya jam, detik, menit, akhirnya mulailah kita bisa adaptasi di pondok. Tapi di pondok ya gitu aja. Ya ono wong sing usil tuh ada. Nah, ya kan? Khususnya yang senior ini ya kan. Biasa ya kan, senior ini kan biasa usul dengan junior kan. Biasa ya? Biasa. Dikerjain lah ya kan. Ospek kalau iya. Itu kan juga kalau hitung-hitung bisa melatih mental kita. Supaya mental kita ini supaya makin kuat, strong. Ojo lemes. Jadi kendel, yang orang Jawa bilang apa? Kendel. Jadi jangan harus strong ya kan. Saya dikerjai sama anak itu, kalau saya masih ingat tuh, namanya masih ingat saya sekarang. Cuma nggak mau saya sebutkan. Itu anaknya dari Sulawesi itu. Dari Palu itu, Palu Sulawesi itu. Itu selalu nyuruh saya itu. Ambilkan ini, ambilkan itu. Saya itu. Ya kan. Nggak, awas itu. Wah, ya kan. Dia cuma seperti itu. Cuma lain sisi, kalau saya ingat-ingat, sekarang yang bisa melatih kementalan saya ya, supaya saya lebih kuat. Cuma di waktu itu, rasa mulai tak kerasa saya di pondok. Ya, pulang aja deh. Ya kan kayak gini di pondok, waduh, ngelun dah saya ini. Tapi lain sisi ada ketemu kakak kelas saya, dan itu masih ada orangnya. Kelas. Ya, kakak kelas. Kebetulan podo Jawa Timur ya. Biasa di pondok kan klub-kluban itu ya. Yang satu Sulawesi. Itu kenapa ini? Kok dia sering disuruh sama dia ya? Iya. Lek disuruh mana? Ngomong sampai aku. Ngomong sama saya. Ada yang backing. Ada backing, ya kan? Ada yang namainin kita ini, biasa ya kan? Sohibul pondok ini tahu sudah masalah ini ya kan? Nah, seperti itu. Kalau ada yang ngerjain ini bilang sama anak. Alah. Kebetulan yang ngomong gitu satu kamar, orangnya berani juga. Wah, enak iki, guys. Aman. Ya, aman iki, mulai aman ini ya kan. Nah, akhirnya belajar di pondok, adaptasi, lihat makannya ya kan. Ya kan mungkin rada aneh ya makannya ya. Nasinya agak keras-keras titik ngono ya kan. Biarpun kita di rumah itu kan, tapi kan masaknya kan masih ada enak ya di pondok itu kan. Coba wis kuning-kuning, kayak karak-karak gitu ya kan. Bismillah, Allah sudah iya sih kan. Nah, seperti itu. Ya Allah gini. Tapi ya lain sisi, karena saya jajanan di pondok itu memang dipres sama orang tua saya. Itu mungkin kalau bisa saya ingat itu disangoni 10.000 untuk sebulan. 10.000? 10.000 untuk sebulan. 10.000 dulu berkah. Kalau 10.000 sekarang, 10.000 sekarang tukang parkir. Bahkan dilempar kalau nggak mau dari mereka ya kan. 10.000 mereka dulu, 5.000 itu bisa neraktir teman kamar masak nasi goreng. Jadi 10.000 itu ya kan, saya bilang sama orang tua saya, tak kayak jajanan iki cok lali wong arek kamarmu, jangan lupa anak kamarmu, traktiran. Jadi orang tua itu selalu membiasakan saya itu untuk selalu apa? Karim, dermawan, berbagi. Anfik mafil jeb, yakti ka mafil gheb. Tokno sing nang kantongmu, teko sing ndak ketok. Nah, ojo medit-medit, gawe sing gawe obat ta, gawe dokter ta, gawe vaksin ta kok. Ya kan? Nah, jangan kan? Nah, untuk apa? Untuk sedekah. Jadi 10.000 itu ya, 5.000 untuk kebutuhan pribadi saya. 5.000 yang lain itu untuk traktir. Nasi goreng itu kalau memang tidak salah dulu itu sampai ada 500 rupiah. 500 rupiah. Dulu, wong gorengan wae 100 rupiah tuh, ya kan? Saker-saker. Iya, dapat, ya kan? Berkah subhanallah. Satu kamar, kalau sudah satu kamar nih
Jadi kalau sudah orang tuanya ada yang datang, tuh pada seneng, ya kan? Wah, ayo traktir, oh traktir, mangan bareng, musik goreng apa segala macam. Ya kan, hidup melatih supaya kita melatih hidup rasanya kebersamaan itu bagaimana? Ya seperti itu. Akhirnya, ya kan, dengan jalannya waktu, lewatnya hari, ya kan, suka dan duka, ya kan, kita lewati dengan belajar dan lain-lain. Seperti itu. Jadi pengalamannya yang di pondok itu, pemirsa, yang di benak masyarakat itu mungkin tidak seperti apa yang barusan diceritakan. Mungkin itu bisa jadi motivasi buat pemirsa agar semisal mau memondokkan anaknya, bisa ini jadi gambaran. Bisa mandiri, bisa karim, berbagi gitu. Jadi di pondok tuh kadang-kadang ada orang tua bilang, "Usah nang pondok, penjara." Wah, bukan. Nang pondok jono anak nakal tok, bukan. Ya tergantung. Di kuliahan banyak anak nakalnya juga. Ya kan di SMA juga banyak anak nakalnya juga, ya kan di SMA juga SMP banyak anak nakalnya juga. Di madrasah pun banyak anak nakalnya juga. Di rumahnya juga banyak anak nakalnya juga, ya kan. Tergantung anaknya juga, ya kan. Benar, Masya Allah. Tergantung temannya, tergantung lingkungannya, ya kan seperti itu. Yang utama adalah teman. Dan orang tua selalu mewanti-wanti anaknya juga. Biarpun di sini kan hati-hati kumpulannya, ya kan di pondok orang tua selalu kumpulanmu hati-hati, sing kena kumpulane, sing ndak kena, yang ndak betul-betul hindari dan lain-lain. Jadi orang tua selalu nasihat. Biarpun di pondok, kalaupun ndak bisa datang, itu orang tua saya datangnya cuma 2 bulan sekali baru datang. Kadang sebulan sekali. 2 bulan sekali. Iya. Kalau rezekinya banyak ya sebulan sekali. Kalau rezekinya banyak 2 bulan sekali. Ya kan? Kalau enggak telepon, hati-hati, pergaulannya nak, ingat bersama itu selalu. Nah, jadi bukan seperti yang dimomokkan. Bukan seperti ditakutkan. Ya kan? Apalagi pondok itu tempatnya turunnya rahmat. Ya kan dari Allah Subhanahu wa taala, tempat keluar masuknya malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Apalagi zaman-zaman sekarang yang nggak tentu seperti ini, Habibana. Kadang di pendidikan umum itu pergaulannya yang tidak bisa diprediksi. Betul. Kadang lebih parah daripada di betul, Masya seperti itu. Jadi selama beberapa bulan, beberapa hari itu yang tidak kerasan itu, setengah bulan kalau nggak salah, itu yang bikin kerasan, Habibana, apa sih? Ya bikin kerasan yang pertama selalu dihibur oleh Al-Ustadz Abdullah Abdun. Dipanggil pengasuhnya, pendiri beliau. Ya, saya kerasan. Ya, beliau itu kadang-kadang kalau ada anak yang mulai tidak kerasan, ya, diajak oleh beliau, kalau beliau undangan diajak satu mobil. Ya kan, diajak dihibur. Kadang-kadang diajak makan sama beliau di rumahnya. Ya kan? Kadang-kadang disamperin di mana? Di kamarnya, dipanggil di kantornya, ya apa kebutuhannya, ini dan segala macam seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian karena mungkin ada teman juga yang teman saya itu, saya ingat itu pertama teman itu orang Surabaya itu cucunya Ustadz Salim Bahris. Namanya Nu'man itu, masih ingat namanya Nu'man bin Hasan Bahris. Kalangan bangsa Bahris ini sangat cinta sama habaib. Banyak bangsa Bahris itu di Kota Tarim ada banyak. Mereka jadi yang setia mengabdi dengan beberapa habaib-habaib di sana. Khidmah lah seperti itu. Itu teman kita yang selalu sama saya, ya kan, cerita suka dan duka, menemani. Kita berbagilah satu kelas, bahkan ketika saya berangkat di Hadramut pun dia masih ada di pondok pesantren seperti itu. Jadi dua itu, dan juga karena aktivitas di pondok yang padat hingga kita lalai dengan kesumpekan yang kita punya. Bayangkan sebelum subuh sudah dibangunin, sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, zikir, istirahat sebentar, mandi-mandi, jam 7 siap-siap belajar pondok, yang pondok halago, ya kan, yang salaf, ya kan. Kemudian sampai jam
9 sampai jam mau mendekati duhur, jam 10 lah, setengah 11, ya kan. Istirahat sebentar, ya kan. Duhur berjamaah, habis duhur makan siang, kemudian lanjut pendidikan yang umum, formal, ya kan. Sanawiyahnya, kalau di pondok kan sanawiyah. Iya, benar, sanawiyah. Ada sanawiyah, ada aliyah, ya kan, seperti itu. Kemudian sampai jam asar berjamaah, lanjut lagi sampai jam 4:30. Kemudian mandi, persiapan sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib berjamaah, lanjut lagi untuk pendidikan halagohnya, halagoh untuk salafnya. Oke. Nah, tergantung untuk malamnya. Kalau malam Jumat itu nggak ada acara seperti itu. Jadi khusus kumpul dengan murid-murid, dengan ustadznya, baca 5 surat yang dianjurkan, surat Yasin, Al-Waqiah, surat Dukhan, Kahfi, dan Tabarok. Ya kan? Malam Senin baca Maulid dan lain-lain. Ya kan? Sampai Isya. Isya berjamaah, selesai waktu istirahat bebas. Ya, nah, karena sudah capek dari pagi, belajar sebentar, murojaah sebentar, istirahat. Begitu, karena sibuknya kita hingga lalai lah. Ya kan, kesedihan yang kita tinggali tadi. Masya Allah. Jadi kerasan semenjak itu. Alhamdulillah. Kerasan. Ini barusan nggak kerasa, sudah lama sepertinya ini. Mungkin untuk kelanjutannya dilanjutkan di episode selanjutnya. Kita Wajib, boleh. Siap. Ya, karena ini kisahnya masih the long story. Wah, masih panjang ini. Masih panjang ini. To be continue. Nah, masih berlanjut. Nah, karena ceritanya ini pondok ini karena masih ada pengalaman-pengalaman, belum lagi nanti kita akan ceritakan ketika kita di Hadramut bersama dengan habaib-habaib di sana dan lain-lain. Insya Allah ini channel membawa berkah kepada kita. Amin. Dan jangan lupa selalu subscribe. Subscribe, like and share. Ya kan? Dan dibagikan ke teman dan saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan membawa keberkahan kepada diri kita sendiri, manfaat kepada diri kita sendiri, khususnya di keadaan kita yang sekarang ini kita mengalami namanya pandemi. Pesan dari saya itu menyikapi masalah pandemi, jangan risau, tenang, jangan lihat rumah sakit yang ada, jangan sibuk dengan penyakit corona dan lain-lain. Sibuklah dengan mujahadahnya orang-orang soleh, kitab-kitabnya orang-orang soleh, Al-Quran, sunnahnya Rasulullah SAW. Maka insya Allah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, mudah-mudahan manfaatnya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.